Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu. Besar kesetiaan-Mu buat kami, Tuhan. Waktu kami berkumpul dan menyembah, berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Makasih untuk semua yang sudah Tuhan siapkan buat kami hari ini. Makasih buat kemurahan demi kemurahan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini mari Engkau berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, kuatkan yang lemah. Pulihkan kami yang terluka. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali saudara. Kita ada di hari Sabtu. Sebelum besok kita akan beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Saudara, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara menyaksikan video ini pagi hari atau siang hari atau mungkin malam hari. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara masih bisa ada sampai hari ini, kita masih bisa menikmati semua ini. Ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan buat setiap kita. Kita tidak punya alasan lain kenapa Tuhan memberikan ini semua buat kita. Selain karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum saya sharing tentang satu kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk berbicara kepada setiap kita. Mari kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kadang kita mudah untuk menghakimi orang lain. Kadang kita mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Tapi mari kita belajar untuk kita bisa melihat orang lain seperti diri kita sendiri. Kita juga punya banyak kesalahan, banyak kelemahan, dan banyak pelanggaran. Tapi Tuhan terus mengasihi kita sampai hari ini kan. Tuhan masih kasih kita kesempatan hari ini. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan berkata, Yesus memberikan satu perintah, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Saudara, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain itu akan dipakaikan buat kita. Kadang ketaatan kita itu menjadi kesombongan kita. Dengan setianya kita beribadah, dengan setianya kita berdoa, kita menjadi sombong dan seakan-akan semua itu terjadi karena memang kita yang hebat, karena memang kita yang kuat. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa hari ini saya sharing buat saudara, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke 13, 12 dan 13 di sana dikatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik keinginan maupun pekerjaan, untuk melakukan apa yang baik yang dipersiapkan Allah. Mari kita sadari betul bahwa kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Allah dalam hidup kita yang terus memberikan kerinduan buat kita untuk datang kepada Allah. Saudara, tanpa itu semua kita gak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, memberikan kita kerinduan dan memberikan kita hasrat yang baru, kehausan untuk datang ke hadapan Allah. Oleh sebab itu ketika kita melihat orang lain, mungkin hari ini mereka sedang jatuh, mungkin mereka sedang jauh dari Tuhan. Mari lihat mereka dengan cara pandang yang baru. Mereka perlu sentuhan jamahan Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa buat mereka, bukan menghakimi mereka. Berdoa minta Tuhan melawat mereka. Berdoa minta Tuhan Roh Kudus menemui mereka secara pribadi di tempat-tempat mereka mungkin sedang saat teduh, sedang sendirian, di kantor mereka, di pekerjaan mereka. Biar perjumpaan dengan Tuhan terjadi dan akhirnya mereka bisa merasakan kembali bahwa ada Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Minggu yang lalu Pastor Victor Wang sharing buat setiap kita, kelemahan pemimpin akan mendewasakan kita. Kelemahan orang-orang yang selama ini kita jadikan panutan. Mungkin waktu kita belum begitu mengenal mereka, kelemahan-kelemahannya belum begitu kelihatan. Tapi semakin kita dekat dengan mereka, kita akan semakin melihat ada banyak kelemahan dalam hidup mereka.
Dan biar itu semua mendewasakan kita. Kelemahan saya sebagai pemimpin, kelemahan orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai orang yang lebih tua, sebagai pemimpin kita. Biar itu semua mendewasakan kita. Membuat kita mengerti bahwa semua kita adalah manusia, termasuk pemimpin. Gembala saudara adalah manusia. Dengan menyadari itu semua, kita tidak akan mudah untuk menghakimi karena kita juga manusia. Dan kita juga pasti akan membuat satu kesalahan. Kita juga hidup dalam kelemahan. Kita bersyukur buat Yesus Kristus yang terus memberikan kita kesempatan. Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat saya dan saudara. Yang memberikan kita selalu kesempatan. Selalu memberikan kita waktu untuk kita kembali kepadanya. Mari pagi hari ini, sebelum besok kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari kita berdoa buat orang-orang yang selama ini membenci kita. Orang-orang yang selama ini mungkin tidak ingin hidup damai dengan kita. Yang selalu cari masalah dengan kita. Mari kita berdoa buat mereka. Mari kita berikan berkat, berdoa buat berkat atas hidup mereka. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Yesus adalah pribadi yang tanpa dosa. Dia disalibkan buat saya dan saudara. Dia disalibkan karena pelanggaran kita. Demikian pun kadang kita juga masih sering menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Tapi lihat, Yesus setia. Bahkan ketika kita salah paham dengan Tuhan, ketika kita mengira dia buat sesuatu yang jahat dalam hidup kita, dia tetap setia, dia menanti kita, dia menolong kita, dia senantiasa ada buat kita. Kasihnya tidak berkurang sama sekali. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu. Mari murnikan hati kami hari ini. Pulihkan hati kami hari ini Bapa. Pulihkan hati kami hari ini. Sembuhkan hati kami yang sakit. Sembuhkan hati kami yang sakit Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini biar kasih dari Tuhan menguasai kami. Kehidupan kami dikuasai oleh kasih Kristus. Kehidupan kami dikuasai oleh belas kasihan dari Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai berjumpa dalam ibadah raya kita besok pagi di YouTube dan sore di fellowship kita melalui aplikasi Zoom. God bless you all.